Shalom saudara-saudara sekalian, selamat datang kembali di diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7. Pada pelajaran yang keempat ini, judul pelajaran kita adalah menangani utang. Katanya utang sudah menjadi gaya hidup dari semua orang di dunia, tapi bagi orang Kristen itu tidak harus menjadi sebuah norma. Walaupun Alkitab tidak mengatakan bahwa berutang adalah dosa, tetapi Alkitab mengamarkan banyaknya akibat-akibat buruk yang terjadi karena hutang. Jadi mari kita lihat apa alasan-alasan untuk berhutang dan juga bagaimana menanganinya. Mungkin bukan buat diri kita sendiri yang berhutang, tapi buat teman atau saudara-saudara kita yang terlilit oleh hutang. Untuk membahasnya, kita kehadiran Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Lamsihar Silitonga, Direktur Komunikasi Sumatera Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta sekalian. Shalom. Terima kasih sudah hadir dalam topik yang kelima ini ya. Sorry tadi saya bilang pelajaran keempat kalau nggak salah. Dengan judul menangani hutang. Apa kabarnya Bapak Pendeta? Terima kasih sudah hadir. Untuk di awal dari episode kali ini saya ingin membacakan beberapa salam yang sudah masuk dari para pemirsa. Yang pertama saya akan sampaikan ke Pendeta Silitonga untuk ditanggapi nanti Pendeta ya. Ada nama-nama baru di kolom komen, Yosia Anang Martino, Arnita Gamar, Lopina Gani, Bambang Eko, dan terutama ada dua orang yang mengatakan bahwa semangat para pendeta supaya firman Tuhan bisa dibagikan ke semua lapisan masyarakat dan ke seantero dunia. Ini dari Jolwin Joiruh di Sabah, Malaysia, dan juga Michael Gabrish di Bitung Timur. Pak Pendeta Silitonga ada tanggapan untuk salam-salam ini? Baik, terima kasih buat pemirsa yang mendengarkan ataupun yang memperhatikan pelajaran Sekolah Sabat. Doa kita semoga kalian juga sehat-sehat dan tetap akan diberkati Tuhan dalam segala sesuatunya. Ini mungkin dari saya, Alfi. Terima kasih Pendeta. Dan untuk Pendeta Sony Situmorang ada dari Radina Akun di Sabah, Malaysia. Katanya terima kasih. Dengan channel ini saya lebih mudah memahami pelajaran Sekolah Sabat. Dan satu orang lagi dari Kalimantan Barat dengan akun Daang BKY. Katanya saya senang sekali pelajaran Sekolah Sabat ini. Tapi untuk kuartal ini boleh lebih fokus kepada firman Allahnya lagi supaya fokusnya jangan kepada uangnya. Maksudnya seperti itu Pendeta. Ada tanggapan tersendiri dari Pendeta Situmorang? Benar sekali. Kita fokus kepada Tuhannya yang memberikan uang, bukan kepada uangnya yang diberikan Tuhan. Jadi itu sangat benar. Namun terkadang ketika berbicara mengenai case by case, maka kita harus lebih luas untuk membahasnya. Terima kasih dari Kalimantan Barat dan juga dari tempat yang lain. Tuhan berkati kita. Amin. Sebelum kita akan berdoa, nanti dipimpin oleh Pendeta Silitonga, saya akan bacakan satu ayat intinya. Terdapat di dalam Amsal 22 ayat 7. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak dari yang mengutangi. Silakan Pendeta Silitonga. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang indah pada saat ini, ketika Tuhan himpunkan kami akan berdiskusi dari pelajaran Sekolah Sabat. Tuntun kami yang akan memaparkan hal-hal yang perlu yang kami ketahui dari pelajaran Sekolah Sabat, bersama dengan hambamu Pendeta Sony Situmorang dan Ivy yang akan memandu pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Dan seperti biasa, mari kita berdiskusi bersama. Kami tunggu interaksinya di kolom komen di bawah. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di episode sebelumnya, akan kami tanggapi di akhir dari episode ini. Kita langsung ke hari Minggu dengan judul harian Masalah-Masalah Utang. Nah sebenarnya alasan orang berhutang itu banyak ya Pendeta Lamsihar Silitonga. Tapi kalau kita mau lihat dari kata Alkitab, terutama dalam Ulangan 28 ayat 1, 2, dan 12, kira-kira apa yang mau ditekankan kepada Tuhan gitu ya mengenai hal berhutang dan juga berkatnya dan bagaimana kita menanganinya supaya kita tidak terjebak masalah hutang. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih untuk hal ini. Memang kalau kita pelajari dari pelajaran kita berbicara mengenai masalah-masalah hutang, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari hal kehidupan yang kita akan jalani. Bahkan kalau menurut pelajaran Sekolah Sabat kita ini, bahwa ada 3 alasan utama mengapa manusia dalam hal kesulitan dalam hal uang. Ada 3 faktor yang kita perhatikan di sini dari pelajaran Sekolah Sabat kita. Mungkin karena salah satu di antaranya kelalaian, kemudian kesulitan menangani uang, dan yang berikutnya mendapati dirinya dalam hal kesulitan uang oleh karena mengalami kemalangan. Dan mungkin kehidupan yang kita alami ini sering kita rasakan dalam kehidupan kita. Namun
bagi saya sebenarnya secara pribadi perlu untuk kita fokus bahwa kita memiliki segala apa yang kita miliki ini, kita bersyukur dan memang kita bisa merasakan akan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan yang kita jalani. Jadi kalau bagi saya berkata mengenai pelajaran kita ini, kita upayakanlah dalam hidup kita untuk segala sesuatunya puas dengan apa yang ada pada diri kita, sehingga kita boleh menjalani hidup ini tanpa dengan ada kata hutang. Ini mungkin pandangan saya, Elvi, dalam hal ini. Ya, terima kasih Pendeta. Itu juga sudah menjadi inti dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 9 gitu ya, untuk hidup berkecukupan supaya dan juga amaran supaya kita tidak cinta uang seperti itu. Nah, Pendeta Sony Situmorang, boleh kita tanggapi pertanyaan nomor pertama di hari Jumat juga gitu ya. Nanti saudara-saudara juga akan bercerita gitu dari pengalaman-pengalaman ini, apakah sebenarnya bisa dihindari gitu Pendeta mengenai kelalaian, ketamakan gitu ya, kemalangan. Mungkin orang berpikir kalau kemalangan kan biasanya diturunkan dari orang tua mungkin atau orang lain yang menyusahkan gitu ya. Pendeta ada komentar sendiri untuk hal ini? Ketamakan, kemalangan, atau rakus Kelalaian, atau apapun ya, namanya itu. ketamakan. Jadi ketika kita bicara mengenai hal tersebut, maka Alkitab telah memberikan panduan dalam Ulangan pasal 28 ya, ayat 1, 2, dan 12. Ingat, ayat 1 kita sudah sangat familiar dan hafal yang mengatakan jika engkau mendengar baik-baik suara Tuhan, maka akan menyampaikan kepada berkat pada hari ini. Ya. Ayat 2, berkat Tuhan datang. Dan ayat 12 dengan jelas dikatakan dalam sini, Tuhan akan membuka perbendaharaan melimpah bagimu. Nah, ketika tiba pada ketamakan, berarti itu sudah di luar ayat ini. Itu lebih mengarah kepada cinta diri. Ingat, penulis pelajaran mengatakan bahwa kenapa orang berhutang adalah kelalaian, kedua kesulitan keuangan atau ketamakan, yang ketiga apa tadi? Mendapati diri mereka sendiri kesulitan keuangan karena kemalangan. Nah, apa yang harus dibuat? Apa yang harus dibuat? Tuhan memberikan masing-masing kita akal budi hikmat dari sorga. Dan Tuhan berikan panduan kepada kita Alkitab dalam Ulangan pasal 28 dan tadi 1 Timotius 6 ayat yang ke 6 sampai 9. Oleh sebab itu, apa yang harus kita buat? Ivy, paragraf terakhir boleh dibaca. Apapun alasannya, meskipun itu adalah kesalahan orang itu sendiri, utang dapat dikurangi. Akan tetapi, mereka yang berutang perlu membuat perubahan dalam kehidupan mereka, pengeluaran mereka, dan prioritas-prioritas keuangan mereka. Kata kuncinya adalah perubahan. Ya. Perubahan dalam finansial, perubahan dalam kerohanian, perubahan dalam self esteem, atau kita katakanlah dalam memanage keuangan mereka. Karena apa? Karena di Maliaki 3:10-11 dan Matius 6:33 mengatakan, bila mana kita mendahulukan Tuhan, maka semuanya akan diberikan kepada kita. Intinya adalah ketamakan, rakus, dan juga kemalangan itu merupakan bagian dari kehidupan dunia, tapi kita bisa memanagenya asal kita kembali seperti pelajaran, dekat dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, dan mendengar suara Tuhan. Terima kasih. Amin, sudah sangat jelas sekali. Jadi silakan dilanjutkan di diskusi UKSS masing-masing. Kira-kira apa yang bisa dihindari gitu ya, supaya kita tidak terlilit hutang, dan prinsip Alkitab apa yang bisa menjamin kita terhindar dari hutang. Kita lanjut ke hari Senin dengan judul Mengikuti Nasihat yang Saleh. Nah, kali ini kita akan langsung ke pertanyaan di bawahnya nih, Pendeta Silitonga, karena sangat menarik. Kata orang kita harus bekerja keras supaya kita tidak terlilit hutang gitu ya. Tapi tidak selamanya bekerja keras itu menjadi tanda bahwa kita cinta dunia atau jadi hamba uang gitu. Karena kan kerja keras juga perlu ya Pendeta. Jadi batasnya di mana kita bekerja keras yang benar gitu. Silakan Pendeta. Baik, memang kehidupan yang kita jalani adalah merupakan bagian yang penting. Jadi hidup harus mencari nafkah, atau bagi kalangan kaum pria, pada dasarnya bahwa lelaki bertanggung jawab ataupun seorang ayah dalam keluarga bertanggung jawab untuk kehidupan rumah tangga. Nah, bekerja keras merupakan bagian yang penting dalam hal untuk menjalani akan kehidupan. Jadi, kita memang sebenarnya hidup yang kita jalani ini perlu untuk memiliki satu konsep, upayakan dalam usaha kita dalam bekerja ini harus memang berpikir kepada apa yang ada sesungguhnya. Jangan meraih sesuatu yang akan membuat dampak akhirnya kita terpancing untuk memiliki akan sesuatu yang mengakibatkan akan hutang. Jadi kalau dalam hal ini, upaya kerja keras yang kita lakukan adalah lakukanlah segala sesuatunya untuk bisa
hanya kepada kebutuhan yang kita jalani. Kebanyakan kita mencari bekerja keras ini memikirkan untuk hal-hal yang besok atau hal-hal yang akan datang. Tetapi sesungguhnya bekerja keras untuk kita bisa lakukan, lakukanlah semampu yang bisa kita laksanakan, tidak mengarah kepada hal untuk membuat kita tergiur dengan meminjam sana atau meminjam segala sesuatu, akhirnya kita terlilit kepada hutang. Jadi dalam hal nasihat yang salah ini yang saya perhatikan bahwa perlu untuk kita bijaksana dalam segala sesuatunya hidup yang kita jalani ini kepada kehidupan baik keluarga masing-masing atau kepada diri kita, dengan apa yang ada pada kita, kita upayakan untuk keperluan diri kita sendiri. Ini pandangan saya dalam hal ini mungkin, Evi. Ya, terima kasih Pendeta. Jadi intinya ketika kita bekerja keras, mari kita tanyakan kepada diri sendiri apa tujuannya, kenapa kita mau bekerja keras gitu ya, landasannya apa, dan semoga seperti yang Pendeta katakan tadi, kita dilandasi untuk kebutuhan kita, bukan karena godaan untuk menjadi kaya atau godaan kepemilikan materi seperti itu ya. Terima kasih Pendeta. Kita lanjut Pendeta Sony Situmorang, ada ayat yang dikatakan di sini Mazmur 50 ayat 14 dan 15. Salah satu hal yang akan membantu kita untuk mengatur keuangan kita adalah kembali lagi persembahan dan persepuluhan gitu ya. Tapi dalam ayat ini dikatakan dalam tanda kutip bayarlah nazarmu. Nah, kenapa persembahan persepuluhan dikatakan nazar? Padahal kan saya nggak janji apa-apa kok gitu ya, tapi disuruh bayarlah nazarmu. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Ketika Anda masuk kepada kalimat bayarlah nazarmu, maka kita jangan melupakan kalimat sebelumnya. Itu berfokus kepada kata persembahan. Dikatakan persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu. Karena ketika kita berbicara mengenai nazar, maka itu merupakan satu janji pribadi kepada Tuhan yang tidak seorang pun tahu. Artinya nazar merupakan a sign of our relationship with God, tanda hubungan saya dengan Tuhan saya. Itu sebabnya pada pelajaran yang lalu dikatakan persembahan itu kita yang bisa memberikan, persepuluhan itu merupakan 10% dari berkat yang kita terima. Lalu kenapa sampai kata nazar? Coba Ivy dan juga Pastor Cilitonga ingat, kalau Anda bernazar, maka saya percaya Anda akan menggenapinya. Contoh, ketika saya baru masuk ke pendetaan dan terima gaji pertama, saya katakan saya akan kasih gaji pertama buat gereja, gaji kedua buat orang tua, itu nazar. Artinya tidak ada yang paksa, tidak ada yang mengharuskan. Tapi ketika bicara mengenai nazar, maka itu saya punya janji, komitmen, ataupun agreement saya dengan Tuhan saya, di mana tidak seorang pun tahu. Jadi persembahan juga merupakan nazar. Itu sebabnya ada teologi luar mengatakan the more you give, the more you get. Artinya apa? Karena mereka sudah merasakan itu. Namun ingat, satu kata terakhir, saya ingat satu ayat di mana itu ya, Evia, saya lupa. Kalau saya nggak salah di 1 Timotius 6 ayat 10 dikatakan apa? Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Arti cinta jangan mencintai uang melebihi yang lain. Itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pendeta. Saya juga tadi ngecek betul 1 Timotius 6 ayat 10. Kita akan lanjut ke hari Selasa. Sekarang kita akan membahas mengenai hal-hal yang praktis gitu ya. Pertanyaan dan juga judul di hari Selasa adalah bagaimanakah keluar dari utang? Karena pada prinsipnya memiliki hutang itu sama dengan perbudakan gitu Pendeta Silitonga di sini dikatakan ya. Apa maksudnya itu? Berhutang itu sama dengan perbudakan. Silakan Pendeta. Memang kehidupan yang kita jalani bila mana sudah terlena dengan hutang, artinya perbudakan kita akhirnya tetap digerogoti terus dibayang-bayangi dengan segala sesuatu untuk kita harus bayarkan. Tidak boleh tidak. Memang kita tidak bisa pungkiri, bukan hanya zaman sekarang ini manusia yang namanya berhutang. Dan kita tahu ada juga orang yang berhutang. Tapi sangat disayangkan ketika Yesus memberikan amaran bahwa ketika sudah dilunasi hutangnya, tetapi ada yang berhutang kepada dia menuntut, tapi dia tidak tahu dengan apa yang harus dilakukannya. Nah, berbicara mengenai bagaimana keluar dari hutang, hanya saja konsepnya gampang. Puas dengan apa yang ada pada diri kita. Jadi, sekali lagi, kita mau untuk menjalani hidup yang kita akan jalani, jangan kita berpikir segala sesuatunya untuk meraih sesuatu yang sulit untuk kita jangkau. Jadi, bagaimana kita keluar dari hutang ini adalah, mari kita upayakan, bagi saya mempunyai pemikiran, segala apa yang ada pada diri kita, puaslah. Jangan kita buat untuk sesuatunya, untuk membuat orang lain. Jadi artinya diri kita terlena dengan segalanya.
hanya kita terpaksa jadi berhutang. Saran saya kalau boleh berkenan dengan apa yang ada pada diri kita, mari kita nikmati bersama dengan Tuhan. Ini bukan pandangan dari saya, IP. Terima kasih pendeta, memang sangat praktis sekali ya. Cukuplah gitu, jangan berlebihan supaya tidak berhutang. Pendeta Sony Situmorang, ada yang mau ditambahkan lagi dari langkah-langkah yang sudah dicantumkan di hari Selasa? Atau pertanyaan saya sekarang lebih kepada, karena tadi sudah membahas mengenai perbudakan, berarti apakah berhutang itu memiliki implikasi rohani, pendeta? Karena ada perbudakan dosa juga gitu ya, dan lain-lain, silakan ditambahkan. Ibrani 13 ayat yang kelima, di bagian bawah pelajaran dikatakan, kamu Ya. menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Apakah itu berhubungan dengan rohani? Sangat jelas. Ketika Anda menjadi hamba uang, berarti Anda lebih memilih mamon daripada Tuhan. Oke? Yang saya maksud adalah ketika Anda memprioritaskan uang yang pertama dan terutama, dan menempatkan Allah di bagian yang lain. Nah, sangat jelas Allah tidak mau kita menjadi hamba uang. Dan banyak dari 3 statement di atas mengenai bagaimana keluar dari hutang tersebut, maka yang paling luar biasa yang Tuhan katakan adalah komitmen untuk menjadi setia kepada Allah dalam pengembalian persepuluhan. Jadi mungkin orang berpikir begini, selama ini orang berpikir itu persepuluhan itu hanya diada-adakan. Dan ada landasan perjanjian baru. Tapi ingat saudaraku, ketika Anda sudah punya komitmen mengenai persepuluhan, Anda mengaturnya, berarti Anda sudah punya komitmen kepada Tuhan, dan Anda juga sudah punya komitmen kepada keluarga atau diri Anda yang menggunakannya. Karena 9/10 yang sisa itu akan Anda gunakan sesuai dengan posnya masing-masing. Itu sebabnya Allah, ketika Allah menerima perpuluhan bukan karena dia butuh uang, tapi itu merupakan perjanjian Allah dengan saudara. Bahkan dikatakan lagi, dengan memberikan perpuluhan, Anda telah mempraktekkan apa yang telah Allah lakukan. Itu sebabnya setelah itu barulah Anda bayar cicil rumah, cicil yang lain, ataupun yang lainnya. Namun untuk lebih jelasnya, apakah Allah mau kita berhutang? Afi boleh baca paragraf terakhir, Afi. Jelaslah Allah tidak menginginkan kita untuk berutang. Sekali perjanjian itu dibuat, banyak keluarga mendapati bahwa Allah memberkati mereka dalam cara-cara yang tidak terduga, dan utang dikurangi lebih cepat daripada yang diharapkan. Terus, Dengan mengikuti 3 langkah sederhana ini, banyak keluarga bebas dari utang. Anda juga bisa. Dengan menjadikan Allah yang pertama, Anda akan menerima hikmat dan berkat-Nya untuk mengatur apa yang telah dipercayakannya kepada Anda. jadikan Allah yang pertama dan terutama. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Jadi silakan pemirsa dilanjutkan di diskusi UKSS masing-masing. Kira-kira apa yang selama ini menjadi solusi untuk keluar dari utang? Apakah selama berhutang hubungan dengan Allah makin klop gitu ya, atau makin menjauh, supaya ada implikasi rohani yang akan kita dapatkan selama diskusi. Mari kita lanjut ke pelajaran hari Rabu. Topiknya adalah skema jaminan dan cepat menjadi kaya. Ini ada 2 perangkap iblis yang katanya menjebak kita supaya masuk ke dalam dunia perhutangan gitu ya. Yang pertama, mungkin kita bukan orang yang berhutang, tapi kita orang yang menjadi jaminan gitu ya, Pendeta Silitonga ya. Ada kesan bahwa sebagai orang Kristen kita harus baik dong. Jadi kalau ada saudara Kristen kita yang berhutang, nggak apa-apa kalau dijadikan jaminan. Tapi ada satu pelajaran menarik dari hari Rabu ini. Silakan Pendeta. Baik, pelajaran mengenai yang saya perhatikan di hari Rabu ini adalah skema jaminan dan cepat kaya. Ini sebuah pilihan sebenarnya bagi kita. Ya. Memang Alkitab tidak mempersalahkan kita untuk kaya, tapi yang menjadi masalahnya adalah kekayaan yang kita mau buat itu yang jadi prioritas dibanding daripada Tuhan. Pendeta Situmorang tadi sudah mengungkapkan bahwa kalau kita buat kekayaan itu daripada yang lain, daripada Tuhan, maka bisa mengakibatkan kita akan semakin jauh. Jadi yang maksud di sini adalah Tuhan tidak ingin anak-anaknya bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban orang lain. Itu dapat kita baca dalam Amsal 6 ayat 1-5. Bahkan untuk hutang orang miskin. Maka kita bisa dapat membantu orang memerlukan dalam membayar hutang. Jika kita memiliki kesempatan, kita bantu mereka dalam hal melunasi akan hutangnya. Kalau memang kita mampu untuk memberikannya. Jadi berbicara mengenai hal kekayaan, sebenarnya Allah ingin supaya kita dibuat menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi kebanyakan kita lebih mengutamakan hal-hal yang kita untuk diri kita sendiri daripada apa yang Tuhan telah berikan bagi kita masing-masing. Jadi di sisi lain orang menjadi kaya dengan cepat adalah sumber masalah keuangan. Mari kita perhatikan. Dalam buku Rasul Paulus mengatakan bahwa bila mana kita lebih mengutamakan itu, mengakibatnya
kita akan semakin jauh daripada Tuhan sendiri. Dan akhirnya apa yang kita minta daripada Tuhan tidak akan dapat terwujud. Jadi untuk itu, mari kita berpikir dari hal mengenai kekayaan, dan skema jaminan ini kita perhatikan arahnya kemana, supaya kita jangan terjerat dengan apa yang setan tawarkan buat kita, ataupun yang dunia tawarkan buat kita. Saya pikir ini dapat saya berikan komentar dalam hal ini, Evi. Iya, benar sekali pendeta, pilihan untuk menentukan siapa jaminan hidup kita gitu ya. Apakah pinjaman online gitu yang mudah dan juga cepat gitu. Pendeta Sony Situmorang ada tanggapannya mengenai cepat kaya ini, dan di sini dikatakan bahwa kalau ada tawaran untuk menjadi cepat kaya, larilah secepat mungkin yang Anda bisa gitu katanya. Silakan pendeta. Baik, terima kasih. Skema keinginan untuk cepat kaya adalah perangkap keuangan yang lain. Sekolah Sahabat katakan yang pasti akan membawa kehancuran keuangan bagi mereka yang terperangkap ke dalamnya. Oke, coba kita berpikir kenapa sampai penulis pelajaran mengatakan ini. Ingat, setiap orang ingin menggapai kekayaannya, Ivy ya. Bahkan Tuhan tidak melarang orang kaya, bahkan Tuhan mau kalau semua orang itu apa? Kaya, dan mereka membantu pekerjaan Tuhan. Sebenarnya kata kaya di sini bukan hanya mengarah kepada how much money do we have, how much property do we own, tapi kekayaan yang hakiki adalah ketika engkau boleh menjadi kaya dalam spiritualitas, dalam kasih, dan dalam iman Anda. Namun dalam konteks ini, karena kita bicara mengenai hutang, maka pelajaran hari Rabu dengan jelas mengatakan banyak orang yang cepat kaya melalui hutang. Banyak orang yang cepat kaya melalui pinjaman-pinjaman. Banyak orang yang ingin cepat kaya dengan menggunakan nama orang lain. Bahkan saya terus terang, saya selama ini tidak perhatikan, tapi Alkitab ternyata menulis ya, Pastor Lamsiar sama Ivy ya, bahwa engkau jangan menjadi penanggung hutang atau penjamin orang lain di Amsal 6 ayat 1-5. Tadi saya baca, luar biasa Alkitab ini. Itu sudah 1000 tahun lalu, tapi sekarang ini banyak sekali orang menggunakan agama, hubungan dekat, dan lain-lain untuk menjadi penanggung. Tapi ketika tiba masanya, apa yang mereka buat? Hancur. Lalu apa kata kitab suci mengenai ini? Jangan Anda pernah menjadi penanggung, penjamin hutang orang lain. Satu-satunya menjadi penjamin yang pernah ada di dunia siapa? Yesus Kristus. Dia yang menanggung dosa kita, dia mati untuk kita. Nah, ketika itu terjadi, apa yang kita buat? Coba di bagian bawah dibaca, penelitian menunjukkan bahwa 75% mereka menjamin berakhir dengan mereka yang membayar. Jadi, ketika pertanyaan Ivy tadi muncul, maka jawabannya adalah, tolong Ivy baca paragraf ke-1, 2, 3, 4. Skema. Skema keinginan untuk cepat kaya adalah perangkap keuangan yang lain. Hal itu hampir pasti membawa kehancuran keuangan bagi mereka yang terperangkap ke dalamnya. Ketika sesuatu kedengaran terlalu baik untuk menjadi kenyataan, itulah perangkapnya. Banyak orang yang terluka secara emosional dan secara keuangan. Tragedi tambahan dengan rencana licik ini, dan dalam banyak kasus, orang-orang harus meminjam uang hingga terlibat di dalam tragedi sejak pertama. Banyak kehidupan dan keluarga telah dihancurkan oleh skema cepat menjadi kaya yang berakhir dengan hanya memperkaya para penipu yang merancang hal itu dengan mengorbankan orang-orang yang jatuh dalam perangkat mereka. Ketika ada seorang sahabat atau bahkan seorang kekasih mencoba untuk menarikmu ke dalam salah satu skema ini, lari, jangan berjalan, larilah secepat mungkin yang Anda bisa. Terima kasih. Terima kasih, sudah sangat jelas sekali. Jadi tadi sudah disinggung mengenai hal-hal yang praktis dalam bentuk nyatanya seperti apa. Boleh dilanjutkan di diskusi sama-sama. Dan juga bagaimana dengan menabung dan membuat anggaran. Apakah itu dua cara yang lebih menjamin dan untuk menjadi cepat kaya? Seperti itu, silakan dilanjutkan. Hari Kamis kita akan membahas batas waktu dan presentasi pinjaman. Nah, kalau di Ulangan 15 ayat 1-5, bangsa Israel diajarkan bahwa ada satu waktu supaya hutang itu dihapus gitu ya. Tapi Pendeta Silitonga sepertinya kenyataannya nggak mungkin ada hutang dihapus gitu ya. Tetap akan diminta ataupun dari bank ataupun dari orang. Tapi maksudnya apa prinsip dari bangsa Israel ini yang bisa kita terapkan sekarang? Baik, terima kasih. Jadi dalam hal ini perlu untuk kita berhati-hati kepada orang, sahabat, atau tetangga, dan lain sebagainya. Kadangkala memang ketika orang terlilit dalam hal keperluan atau kebutuhan, dia datang dengan
wajah malaikat, dalam arti minta untuk dikasihani. Dan pada ketika sudah waktunya dia harus membayar, jadi akhirnya dia lupa dan menghindar dan bahkan hilang dari komunikasi, tidak ada lagi. Saya pernah mengalami hal yang sama. Saya perhatikan memang seorang ibu membutuhkan keperluan, dan bukan berarti saya katakan saya ini berlebihan. Tapi saya lihat bahwa kehidupan keluarga ini, dia meminta sesuatu hal untuk supaya dia dipinjamkan kepadanya akan keperluan kebutuhan dalam keluarganya. Saya dengan senang hati memberikan. Tetapi yang setelah akhirnya, setelah kita lihat jatuh tempo untuk pinjaman yang direncanakan, tidak selesai, tidak tuntas, ya sudah, saya mau bilang apa? Ya kalau memang, ya walaupun kecil atau besar, kalau memang bagi diri kita untuk kita berikan kepada seseorang, kalaupun itu terjadi dalam hal meminjam ataupun istilah pinjaman, mari kita ikhlaskan. Tapi berbeda dengan pinjaman yang sistem kredit ataupun yang lainnya, suka atau tidak itu harus dibayar, tidak boleh tidak. Maka kepada kita sahabat pemirsa dimanapun berada, mari kita coba jalani hidup ini. Kalau semaksimal mungkin, saran saya, pemikiran saya adalah bila berkenan, dan bahkan Alkitab katakan, supaya kita dengan menjalani hidup apa yang ada pada diri kita, supaya kita jangan terjerat kepada apa yang namanya hutang. Upayakan supaya tidak meminjam. Jalani hidup dengan segala sesuatunya. Saya sangat senang dalam keluarga saya sendiri, ya, apalagi istri saya, dia berupaya untuk tidak mengupayakan dalam hal pinjaman. Dan dia akan lakukan ini. Dan bisa kami terapkan dalam keluarga. Saya percaya kita juga bisa melakukannya. Jadi untuk itu, kalau memang kita harus pinjamkan segala sesuatunya kepada orang, ya ikhlaskanlah. Ya, artinya kalau kita sudah berani memberi, kita nggak bisa menuntut. Kalau diberikan kembali apa yang sudah kita pinjamkan, ya kita syukur. Kalaupun tidak, ya kita berdoa supaya dia mempergunakan dengan baik. Ini pandangan dari saya dalam hal ini. Amin. Saya juga teringat di hari Rabu sebenarnya ada kutipan bahwa tidak berarti kita tidak didorong untuk membantu atau menolong gitu ya. Tapi yang namanya membantu atau menolong itu harus ikhlas gitu ya. Bukan tanggung jawab kita jika ada kelanjutan atau tidak ada kelanjutan dari itu. Jadi itulah yang menjadi pelajaran penting buat sang pemberi hutang gitu ya. Bukan hanya untuk orang yang berhutang, tapi untuk pemberi hutang. Ada yang mau Pendeta Sony Situmorang sampaikan, terutama apa yang menjadi pelajaran bagi orang yang memberi pinjaman? Jadi bukan dia yang berhutang gitu ya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini bagi mereka yang memberi pinjaman? Baik, karena saya lihat waktu masih ada, saya tidak apa-apa mulai. Ketika saya baca tadi ini, Ya. Ulangan 15 ayat 1-5, maka dikatakan tahun ke-7. Iya kan? Saya coba baca, pada akhir 7 tahun engkau harus mengadakan penghapusan utang. Nah, saya mungkin bagi para pemirsa yang tidak tahu background-nya atau belum tahu background, maka ini mengarah kepada tahun Yobel ya. Jadi di Israel itu setiap ada tahun Sabat namanya. Jadi akhir dari tahun Sabat, tahun ke-7 itu, maka semua hutang apa? Dihapus ya. Jadi tahun tahun perhentian dilakukan selama 6 tahun masa tanam dan pemeliharaan dan panen. Pada tahun ke-7 tanah dibiarkan tidak tanami selama 1 tahun. Lalu sementara tanaman tumbuh di ladang sendiri, itu diperuntukkan bagi orang miskin dan bagi hewan. Lalu 1 tahun terakhir, disitulah apa makna ini, artinya semua hutang-hutang dihapus, budak-budak dibebaskan. Kemudian apa? Dengan kata lain, tahun Yobel atau tahun ke-50, kenapa tahun ke-50? 7 kali 7, 49, saudara. Ya. Tahun ke-50-nya adalah tahun pengucapan syukur, sekaligus tahun pertanda iman bahwa Allah pasti menyediakan segala kebutuhan. Nah, itulah yang mungkin dibahas dalam buku Ulangan. Dan itu merupakan tradisi bangsa Israel. Itu sebabnya dikatakan di sini, boleh kau tagih, tapi hutangmu kepada saudaramu haruslah kau hapuskan. Maka tidak akan ada orang miskin di antaramu, sebab Tuhan akan memberkati engkau di negeri yang diberikan Tuhan. Dengan kata lain, pelajaran sekolah Sabat ini penulis mengajar kepada kita bahwa pada zaman dahulu ada tahun penghapusan hutang. Nah, pada saat ini ada batas waktu dan presentasi pinjaman. Itu sebabnya kepada saudara yang meminjam, terus terang anjuran yang diberikan di sini adalah Anda harus memperhatikan baik-baik. Kalau saya pribadi, Pastor Lamsiar, Pak Ivy, sering orang meminjam, ya seolah-olah mereka pikir saya ada uang, padahal saya tidak ada uang, saudara. Instead of saya kasih pinjaman, apa yang saya buat?
Saya akan ambil sebagai porsi yang bisa saya bantu, inilah bantuan. Kenapa? Kalau kita kasih pinjam, kita tagih sakit hati. Sedangkan kita tidak tahu situasi orang itu. Orang itu tidak ada niat mau tidak bayar, tapi karena situasi dia tidak punya uang, terpaksa dia harus mengulur-ulur waktu bagaimanapun. Itu sebabnya Alkitab katakan dari awal, ketika engkau diberikan Tuhan hikmat, ketika engkau setia kepada Tuhan, ketika engkau memberikan persembahan terima syukur, ketika engkau mengembalikan persepuluhan, maka sebenarnya engkau menyerahkan keuanganmu itu untuk diatur oleh Allah. Ketika keuanganmu diatur oleh Allah, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Bahkan engkau akan jadi berkat di seluruh penjuru dunia. Bahkan dikatakan, meminjam tidak ada yang ideal. Atau mungkin Afi bisa baca paragraf berapa ini ya? 1, 2, 3, 4 di dunia. Tapi hanya sampai perlu. Ya. Di dunia yang ideal tidak akan ada meminjam dan berutang, tetapi karena kita tidak hidup dalam dunia yang ideal, akan ada saat ketika meminjam itu perlu. Oke, kenapa saya katakan itu? Kalau saudara baca ke bawah, terus terang kita tidak bisa pungkiri kita kredit rumah. Contoh nanti Ivy mau menikah, masih kredit rumah. Pastor Ramsihar mungkin dulu pernah cicil ya, cicil baju mungkin, ya mungkin, jadi jangan mungkin. Tapi yang saya katakan di sini, kita ingat prinsipnya. Lanjut Ivy. Hanya pastikanlah bahwa Anda memiliki kesepakatan yang ideal dan tingkat bunga yang terbaik yang tersedia. Dan pinjamlah yang terendah yang Anda butuhkan dan lunasi secepat mungkin untuk menghemat biaya bunga. Terus. Pada prinsipnya, sedapat mungkin dalam tingkatan secara manusia, kita harus berusaha untuk menghindari hutang. Dan dengan mengikuti prinsip keuangan Alkitabiah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dapat menghindari utang yang tidak perlu juga ketegangan yang mengerikan yang dapat ditempatkan kepada kita dan keluarga kita. Terima kasih. Terima kasih, sudah sangat lengkap sekali. Dan sebenarnya di pelajaran hari Kamis banyak sekali tips-tips yang bagus, terutama bagi anak-anak dalam pendidikan gitu ya, dan juga hal-hal lainnya yang bisa kita lanjutkan di diskusi UKSS masing-masing. Untuk menyimpulkan apa yang kita bahas selama episode yang kelima ini ya, tidak terasa sudah berada di akhir, saya mau arahkan Bapak Pendeta ke pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Jadi, apa yang bisa kita pegang dari pelajaran hari ini yang bisa melindungi kita dari godaan dunia dan juga bahaya-bahaya ketamakan keuangan yang dapat terjadi kepada kita? Apa perlindungannya? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmarang terlebih dahulu. Oke. Ketika Anda terlibat dalam hutang, usahakan agar Anda dapat menyelesaikannya dengan baik. Ketika Anda belum berhutang, maka batasi Anda punya selera atau keinginan duniawi, sehingga berhutang Anda hindari. Tapi yang paling terpenting dan terutama, ketika Anda dekat dengan Tuhan, Anda memberikan persembahan, Anda memberikan persepuluhan, maka saya percaya, saya yakin, hubungan Anda dengan Tuhan akan membuat Anda terbebas dari hutang. Kenapa? Karena Alkitab katakan, dari dulu aku muda hingga sekarang tua, tidak pernah aku melihat umat Tuhan sebagai seorang peminta-minta. Intinya apa? Berhutang bisa dihindari, asal kita mau dan kita terus bergantung kepada Tuhan. Dan kita boleh manage keuangan kita dengan baik dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih. Amin. Boleh dilanjutkan, Pendeta Silitonga? Baik, terima kasih. Dalam hal ini saya hanya membuat konsep dalam diri kita masing-masing bahwa apa yang Tuhan telah berikan bagi kita, yang pertama adalah puas dengan apa yang ada pada diri kita. Yang kedua adalah berserah sepenuhnya kepada Tuhan, agar dalam menjalani kehidupan yang kita jalani, maka Tuhan akan menuntun dan bahkan mengingatkan kita. Dan seperti yang Pendeta Sony Situmarang katakan, kalaupun memang kita terlibat dalam hal namanya utang, upayakan seefektif mungkin untuk melunasinya. Karena Allah ingin supaya kita hidup di dalam kehidupan damai dan tidak terjerat dengan hal-hal yang membuat kita terlena dengan keasikan dunia. Ini mungkin pandangan dari saya, Ivy. Terima kasih sekali untuk Pendeta Silitonga dan juga Pendeta Situmorang. Kita akan sama-sama menanggapi sekarang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di episode yang lalu. Saya akan mulai dari Pendeta Silitonga terlebih dahulu. Ada pertanyaan dari Bapak Ayub Hajo. Ini mengacu kepada bangsa Israel yang memberikan persembahan ke Yerusalem hanya 3 kali setahun. Pertanyaannya adalah, mengapa kita sekarang ini harus datang setiap Sabat ke gereja dan memberikan persembahan dan persepuluhan?
Mengapa tidak menunggu 1 triwulan sekali gitu untuk memberikannya seperti bangsa Israel? Mungkin pada praktisnya dan juga relevansi kepada zaman modern gitu ya. Apa pilihannya pendeta kita bisa memberikan persembahan setiap hari Sabat? Baik, terima kasih. Salah satu hal kalau kita perhatikan bahwa hidup yang kita jalani sekarang ini, ayat Alkitab katakan bahwa datanglah kepada Tuhan dengan persembahan. Tapi perlu konsep yang ingin saya mau tekankan dalam pertanyaan dari Ayub Hajo ini adalah bahwa persembahan yang kita berikan kepada Tuhan pada hari Sabat bukan hanya mengenai materi, tapi diri kita persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Nah, berbicara mengenai persembahan, saya pikir kita perlu perhatikan dalam hidup yang kita jalani. Memang benar apa yang terjadi di zaman dahulu di bangsa Israel adalah bukan berarti kita dituntut harus terjadi zaman sekarang. Karena bagaimanapun kehidupan yang kita jalani memang kita tidak terlepas dari apa yang namanya uang. Kita perlu akan kebutuhan. Nah, kenapa setiap hari Sabat? Karena memang kita harus memberikan apa yang merupakan bagian konsep bagi kita untuk memberikan persembahan kita lewat materi dan bahkan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ini mungkin pandangan saya dari pertanyaan apa yang ditanya oleh Ayub Hajo ini. Kira-kira demikian, Ayub. Terima kasih pendeta. Dan juga kita harus ingat pelajaran lalu mengatakan persembahan itu bukan sebuah keharusan gitu ya. Jadi pilihan kita, jadi tidak harus juga dan bisa disesuaikan. Dan kalau kita ingat bangsa Israel juga Ka'bahnya cuma 1 di Silo ya pendeta. Jadi untuk ke sana perlu perjalanan yang panjang. Iya betul. Kalau sekarang setiap sahabat bisa ke gereja, itu merupakan sukacita bagi kita sekarang ini. Terima kasih pendeta. Kita lanjut ke pendeta Sony Situmorang. Pertanyaan dari Dewanta Manik. Ini ada 2, tapi kita akan pecah satu-satu ya. Yang pertama, kalau melihat konsep sebab dan akibat. Kalau Matius 6 ayat 31 sampai 34 mengatakan penurutan adalah sebab dan juga berkat itu adalah akibatnya. Tapi kalau menurut sekolah Sabat kebalikannya gitu ya. Karena ada berkat maka ada penurutan. Nah, kalau menurut pendeta Situmorang bagaimana? Ketika Pak Dewanta mengatakan konsep Matius 23-34, maka kita harus baca satu kalimat bagian akhir. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok akan mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Banyak orang salah menginterpretasi ayat ini. Namun ketika Anda baca ini, maka Anda akan sangat jelas boleh menjawabnya dengan bagian atas. Apa dikatakan? Jangan khawatir. Apalagi? Akan apa yang kamu makan atau minum. Karena Bapamu di sorga tahu apa yang kamu butuhkan. Jadi, apakah karena ada penurutan, maka ada berkat? Oke, saya mau tanya, Pak Dewanta. Ketika Anda bertanya itu, maka itu seperti suatu pertanyaan yang agak sedikit lain. Karena gini, ketika kita dilahirkan di dunia ini, maka itu merupakan satu berkat terbesar di keluarga kita, untuk orang tua kita. Bahkan, ketika bicara konsep berkat, tidak mengarah kepada how much money do I earn, ya, berapa banyak uang saya dapatkan. Berkat di sini bukan karena contoh dalam konsep penurunan, namun oleh karena Tuhan memberkati kita dan kita menyayangi Tuhan, maka kita menurut Tuhan. Jadi itu mungkin tekankan. Kenapa? Yesus berkata, jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Artinya karena saya mengasihi dia, maka saya menurut perintahnya. Bukan karena dia kasih berkat dulu, berkat begitu, maka saya menurutnya. Karena berkat itu akan diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha baik, maha kasih. Tapi ketika Anda merasakan secara spiritual, secara rohani bahwa berkat itu merupakan the greatest gift of heaven to your family, to yourself, maka sebagai responnya Anda mengasihi dia. Intinya kita mengasihi Tuhan dan Tuhan kasih berkatnya. Bahkan ketika Anda tidak mengasihi Tuhan, Tuhan tetap berusaha mencurahkan berkat bagi Anda sehingga Anda akan menyadari bahwa dia adalah Allah yang baik dan Allah akan mengetahui hal tersebut dengan sendirinya. Terima kasih. Terima kasih. Saya ke lanjutan pertanyaan Dewanta ya. Pendeta Situmorang dikatakan pelajaran minggu lalu mengatakan persembahan kita tidak akan menambah kaya Tuhan Allah kita. Gitu ya. Namun, adakah kita bisa mempengaruhi keputusan Tuhan dengan persembahan yang kita berikan? Misalnya, kalau kita menuntut berkat banyak karena kita sudah kasih banyak gitu ya, apakah Tuhan akan memberikan lebih banyak lagi? Kan sesuai tabur tuai katanya. Silakan.
Hati-hati dengan doktrin teologi kemakmuran. Sering para hamba Tuhan di YouTube di mana-mana mengatakan, the more you give, the more you get. Semakin banyak Anda memberi bagi Tuhan, berikan ke gereja, berikan ke pendeta, maka Anda akan semakin diberkati. Akan diberikan Tuhan banyak. Ingat, ketika kata mempengaruhi di sini bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mempengaruhi perusahaan Tuhan. Namun Tuhan telah memberikan modul, panduan, biblical base dari itu di Maliaki 3 ayat 10 dan 11. Bawalah segala persembahan dan persembahyan dalam rumah Tuhan, supaya ada perbendaharaan di rumahku. Dan ujilah aku, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit sampai berkelimpahan. Anda boleh baca nanti lengkapnya. Intinya apa? Pertanyaan ini bukan untuk mempengaruhi Tuhan, tapi apa? Tuhan telah memberikan statement biblical base bahwa kepada orang yang memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Bahkan dia menantang Anda, saudara. Apa dikatakan? Hei, Pendeta Sony, Pastor Lamsia, Afi, uji saya. Apakah saya tidak akan membuka tingkap-tingkap langit kalau kau setia kepada saya? Itu kita akan coba lihat dengan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi untuk Pendeta Sony Situmorang, tapi kita ke Pendeta Silitonga terlebih dahulu ya. Dari Jainah Wahui, ini sebuah pertanyaan yang sangat praktis, Pendeta. Beliau bekerja di luar negeri menggunakan uang dolar. Tapi apakah benar jika saya berikan persepuluhan kepada jemaat lokalnya dalam ringgit Malaysia? Yang menjadi banyak gitu jumlahnya. Jadi kayak seperti kaget gitu. Waduh, jadi banyak juga nih gitu. Apa tanggapan dari Pendeta Silitonga? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Jainah Wahui ya. Jadi dalam pertanyaan ini sebenarnya konsep persepuluhan adalah apa yang Tuhan minta, hanya 10%. Dalam hal untuk prakteknya, mungkin kalaupun kita tukarkan itu ke ringgit dan jumlahnya begitu banyak, bagi saya berkata bahwa itu milik Tuhan berikan. Tidak perlu harus terlalu besar, tidak perlu. Jadi konsep dalam hal persepuluhan yang Tuhan minta dari kita adalah 10% dari penghasilan yang kita miliki, dari hasil yang kita raih, hasil yang kita peroleh, berikan kepada Tuhan. Tidak ada, memang ada, jangankan di luar negeri mungkin Jaina ini bekerja, sedangkan kita di Indonesia saja, kalaupun kita mendapat hasil 10 juta, oke, kita kasih 1 juta. Nah, kalau penghasilan 100 juta yang kita dapat, ada mungkin yang memiliki penghasilan, apalagi yang punya lahan sawit, dapat penghasilan ratusan juta, akan berpikir, oh terlalu besar. Nah, nilai tidak menjadi tolak ukur. Yang penting sebenarnya Tuhan minta dari kita adalah 10%. Kalaupun mata uang itu ditukarkan ke hal yang menjadi besar, itu berikan kepada Tuhan. Karena itu merupakan hak ataupun milik daripada Tuhan sendiri. Karena diminta daripada kita hanya 10%. Ini mungkin menjawab pertanyaan daripada Jaina tersebut, Afi. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta dan juga untuk yang bertanya. Terakhir ada satu pertanyaan unik nih Pendeta Situmorang dari Nathaniel Kiding. Kalau kita mendapatkan uang dari lotre ataupun togel, apakah boleh juga memberi persembahan dan persepuluhan dari situ? Oh, ingat ini sangat relevan dengan pelajaran kita pekan ini. Ingat, lotre atau togel itu bisa didapatkan kalau ada niat pelakunya, niat kita untuk menangkannya. Sedangkan 1 Timotius 6 ayat 10, Ibrani 3 ayat 5 mengatakan bahwa Alkitab memperingatkan kita untuk menjauhkan diri dari mencintai uang atau judi. Bahkan tadi Amsal 13 ayat 11, Pengkhotbah 5 ayat 10 mengatakan Tuhan menasihati kita melalui Alkitab untuk menjauhkan diri dari usaha mendapatkan kekayaan dengan cepat. Jadi dengan kata lain, togel, lotre berfokus pada usaha, mencintai uang, menggoda orang menjadi untuk mendapatkan kekayaan dengan sangat cepat dan mudah. Lalu pertanyaannya, apakah ini judi? Terus terang, ini bisa digolongkan ke definisi judi, yaitu apa? Mengeluarkan uang, mempertaruhkan uang dalam usaha untuk pelipatan ganda dengan untung-untungan. Dan Alkitab tidak menyetujui hal tersebut. Lalu, apakah boleh kita memberi persembahan dari benang lotre atau togel? Saya katakan kepada para pemirsa di rumah, kembali bicara mengenai persembahan. That's something that you are giving, apa istilahnya? The expression of faith, ekspresi imanmu kepada Tuhanmu. Oke?
Kalau Anda rasa, saya katakan boleh itu, tapi Alkitab sangat menolak judi. Alkitab tidak mengungkapkan judi. Ketika Anda memberikan persembahan, itu kembali kepada prinsip hati Anda. Apakah Anda tenang dengan memberikan persembahan dari hasil menang lotre atau togel? Walaupun kita manusia tidak boleh menjudge, tapi tanya hati Anda. Apakah ini layak Tuhan? Karena ingat, konsep persembahan. Kita punya apresiasi, ekspresi kasih kita kepada Tuhan karena Dia memberkati kita. Bukan karena saya menang togel, bukan karena saya menang judi, bukan karena saya menang undian, tapi karena saya diberkati Tuhan dengan pekerjaan berkat saya untuk mendapatkan apa? Uang menghidupi keluarga saya. Jadi apakah boleh kita memberi persembahan menang togel? Saya kembalikan kepada Anda. Apakah Anda mau mengembalikan uang togel lotre kepada Tuhan? Kalau saya pribadi, kalau saya pribadi saya katakan, saya tidak akan berikan uang hal tersebut kepada Tuhan. Tapi kalau Anda merasa itu berkat Anda, tidak ada manusia yang bisa menghalanginya. Kembali kepada hubungan Anda dengan Tuhan Anda. Terima kasih. Terima kasih. Boleh kasih persembahan, tapi berikutnya jangan dari lotre dan togel lagi kali gitu ya. Dari hal-hal yang lainnya. Baik pemirsa sekalian, kita akan menutup kebersamaan kita. Saya undang Pendeta Situmorang untuk tolong berdoa bagi para pemirsa yang menonton. Kita berdoa, Bapa Semawi, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajak kami satu langkah lagi untuk mengetahui bagaimana kami Engkau ajarkan untuk tidak boleh berhutang. Bahkan untuk mengajarkan kami untuk setia kepada Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, sehingga hutang akan boleh kami lepaskan dari diri kami. Bapa, terima kasih untuk pelajaran yang indah. Engkau telah memberkati hamba-Mu, Pendeta Lamsihar Silitonga, Ivy, dan juga Daniel Banglayar. Demikian juga para pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini maupun yang sudah menyaksikan acara ini. Biarlah berkat Tuhan berlimpah bagi mereka, baik keluarga mereka, anak istri, suami mereka, dan juga bagi jemaat mereka. Bapak, kami percaya pelajaran ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Ampuni dosa kami Tuhan, dan dengarkan doa kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan Pendeta Silitonga dan juga Pendeta Situmorang kali ini. Dan pemirsa, dari topik berhutang kita akan beralih ke topik investasi minggu depan. Karena kita diajak untuk menyimpan harta di surga. Sehat-sehat, kita akan bertemu lagi di kesempatan mendatang. Tuhan berkati kita semua.